Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran tematik tema 5 tentang ekosistem di subtema 1, yaitu komponen ekosistem di kelas 5 SD. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita harus melakukan persiapan belajar. Setelah selesai, kita wajib membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia tema 5, subtema 1 di pembelajaran 1 sampai 6. Tentunya bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 1 tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Bacalah teks non-fiksi yang ada di buku Erlangga halaman 73. Setelah itu, kita jawab bersama-sama soal yang ada di bawahnya ya. Silahkan dibaca. Di-pause dulu ya videonya. Wajib dibaca loh anak-anak Miss. Oke, setelah kalian pause, play kembali. Hewan apa yang dibahas dalam teks non-fiksi tersebut? Jawabannya hewan omnivor, yaitu orang utan. Jawabannya seperti itu, jangan hanya hewan omnivor atau jangan hanya hewan orang utan. Lebih lengkap, hewan omnivor yaitu orang hutan. Yang kedua, apa arti hewan omnivor? Jawabannya, hewan omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, jawabannya sesuai dengan teks. Jangan kalian ambil dari internet ataupun dari manapun. Sesuai dengan teks yang ada di situ. Yang ketiga, mengapa orang utan dikatakan sebagai hewan omnivor? Jawabannya, karena orang utan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan yang lebih kecil darinya. Artinya, orang utan bisa memakan segalanya. Di manakah orang utan dapat ditemukan? Jawabannya, orang utan dapat ditemukan di wilayah hutan hujan tropis, seperti di hutan Kalimantan dan Sumatera. Jawabannya lengkap seperti itu ya, jangan hanya di Kalimantan dan Sumatera. Di mana orang utan lebih banyak menghabiskan waktu? Jawabannya, orang utan banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Yang keenam, jelaskan kembali informasi penting dalam teks tersebut secara lisan. Nah, karena kita lagi video, jadi Miss tulis aja langsung ya. Jawabannya adalah hewan omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Salah satu contoh hewan omnivor adalah orang utan. Karena orang utan mampu memakan segalanya seperti tumbuhan dan daging hewan. Orang utan dapat ditemukan di wilayah hutan hujan tropis yaitu Kalimantan dan Sumatera. Orang utan lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon karena di situ orang utan melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Nah, Miss singkat menjadi satu paragraf, padahal di teks aslinya itu ada beberapa paragraf. Jadi intinya itu adalah satu paragraf ini dikembangkan mereka menjadi beberapa paragraf. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 tentang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Konsep-konsep dalam teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, sebenarnya caranya itu sama saja, hanya saja kemarin kita menentukan ide pokok dalam teks cerita, sekarang teks non-fiksi. Langkah-langkah menentukan ide pokoknya sama saja seperti biasa, seperti yang sudah kita pelajarin. Nah, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks.
ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Sama saja kan maksud ide pokoknya? Ada beberapa nama lain dari istilah ide pokok, diantaranya yaitu pikiran pokok, pikiran utama, gagasan pokok. Nah, nih dia. Kemarin itu pernah Miss dapat jawaban kalian. Jawabannya itu bukan ide pokok, tapi pikiran utama, pikiran pokok yang kalian tulis di situ. Kenapa Miss tidak benarkan jawaban kalian? Miss benarkan hanya saja poinnya Miss kurangin. Karena itu belum kita pelajarin. Dari mana kalian tahu? Pasti dari internet. Nah, itu kita pelajari di sekarang, nak. Ada sesinya setiap materi kita itu. Jadi jawablah pertanyaan Miss sesuai materi yang kita pelajari hari ini. Buktinya kita bakalan pelajarin tapi di subtema berapa nantinya atau di pembelajaran berapa nantinya. Sampai di sini kalian harus paham ya. Semua istilah tersebut sama dan merujuk pada inti permasalahan suatu teks yang disajikan. Nah, memang benar jawaban kalian kemarin itu, tapi misalkan karena tidak sesuai dengan materi kita hari ini. Namun jika jawaban kalian seperti ini saat kita belajar sekarang ini, maka Miss benarkan. Bacalah paragraf berikut. Dibaca ya anak-anak Miss. Saat membaca ini silakan di pause. Setelah selesai, play kembali. Nah, pada paragraf di atas, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf itu adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Masuk kita ke pembelajaran 3 tentang menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Selanjutnya, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Selanjutnya ke pembelajaran 4 tentang membuat ringkasan teks non-fiksi. Nah, ini sama saja seperti yang sudah Miss jawab di pertanyaan yang ke-6 tadi. Miss ringkas teks non-fiksinya dari beberapa paragraf menjadi satu paragraf. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. Selanjutnya, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Selanjutnya, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Selanjutnya, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Kita masuk ke pembelajaran 5 tentang menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Peta pikiran ini juga pernah kita pelajari di tema 3 kalau nggak salah, Miss. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kamu dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi. Membuat daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pasti kalian sudah hafal dong kata tanya ini. Setelah itu tuliskan ide pokok ke dalam peta pikiran. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 tentang mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, artinya kamu berdiri tegap di depan kelas. Selanjutnya, adanya kontak mata dengan pendengar. Jadi kamu tidak hanya melihat teks bahan presentasi kamu, tapi kamu juga harus menatap para pendengar yang ada di depan kamu. Selanjutnya, penggunaan lafal intonasi ketika menjelaskannya, artinya intonasi kamu harus jelas, jangan terburu-buru ataupun jangan terlalu lama. Pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran.
Nah, tadi adalah materi akhir Bahasa Indonesia tema 5 subtema 1. Semoga anak-anak bisa paham isi materi hari ini. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.